Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julianti. Di sini saya akan menjadi seorang pesulap. Nah, boleh perkenalkan nama dulu. Nama saya Rati Maharani Salsabila. Biasa dipanggil siapa? Rati. Iya, oke. Terima kasih ya sebelumnya sudah bersedia datang dan mengikuti proses kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana nih kabar Rati hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dari jawaban Rati ini, saya melihat kayak seperti sedang mikir sesuatu gitu. Apakah ada hal yang sedang Rati rasakan atau pikirkan? Ya nih, sebenarnya saya memang sedikit banyak pikiran. Tidak apa-apa. Nah, Rati tidak perlu terburu-buru nih untuk menceritakannya. Di sini Rati itu bisa menceritakan dengan nyaman. Nah, saya akan mendengarkan apa yang ingin Rati sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke masalah yang sedang Rati hadapi, saya ingin proses ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Nanti setelah itu kita akan mencoba memahami makna dari setiap ayatnya dan menghubungkan dengan masalah yang sedang Rati alami. Nah, apakah Rati bersedia untuk membaca surat Al-Fatihah? Iya, bersedia. Baik, kalau gitu silahkan Rati membaca surat Al-Fatihah dengan keluhan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah tadi, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lebih tenang. Nah, lebih tenang ya. Jadi lebih tenang kan? Sebenarnya awalnya saya agak tegang sih. Wajar. Nah, kadang ketika kita ingin menceritakan sesuatu itu dan selama ini dipendam, memang biasa muncul rasa tegang atau bingung, tapi tidak apa-apa. Kita akan membicarakannya secara perlahan. Menurut Rati, apa yang membuat Rati itu merasa perlu datang dan bercerita hari ini? Saya merasa akhir-akhir ini gampang banget menyerah, Kak. Gampang menyerah? Iya. Boleh kamu ceritakan lebih jauh? Biasanya kamu tuh merasa mudah menyerah ketika menghadapi apa? Biasanya ketika ada masalah atau tugas yang sulit. Kalau saya merasa tugasnya terlalu susah, saya langsung malas mengerjakan. Kadang baru mencoba sebentar, tapi sudah merasa tidak bisa. Jadi ketika kamu menghadapi sesuatu yang sulit, kamu baru mencoba sebentar, kemudian muncul perasaan bahwa kamu tidak mampu. Ya Kak, biasanya begitu. Lalu apa yang biasanya kamu lakukan setelah muncul perasaan seperti itu? Saya berhenti mengerjakannya Kak. Kadang saya tinggalkan saja. Terus nanti kalau sudah dekat deadline, saya malah semakin panik. Berarti sebenarnya ketika kamu berhenti, masalahnya belum selesai? Belum Kak. Dan ketika waktu sudah semakin dekat, apa yang kamu rasakan? Panik, terus saya menyesal kenapa dari awal tidak dikerjakan. Nah, jadi ada pola yang berulang. Kamu menghadapi sesuatu yang sulit, merasa tidak mampu, kemudian berhenti. Nah, setelah itu, masalah itu belum selesai dan akhirnya kamu merasa panik serta menyesal. Ya Kak, persis seperti itu. Oke, tadi kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita lihat dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan menyebut nama Allah. Menurut kamu, biasanya apa yang kamu lakukan ketika akan mengerjakan sesuatu yang sulit? Biasanya langsung saya kerjakan Kak, tapi kadang baru lihat tugasnya saja sudah malas. Jadi sebelum memulai sudah muncul pikiran bahwa tugas itu sulit. Iya, sulit. Jadi pernah kamu tuh kayak mencoba memulai dengan membaca basmalah dan menatap pikiran terlebih dahulu? Terkadang Kak, tapi tidak selalu. Jadi menurut kamu apa yang terjadi kalau sebelum memulai sesuatu itu kamu langsung berpikir, saya pasti tidak bisa? Mungkin saya jadi semakin malas mencoba. Oke, nah betul, pikiran itu muncul bahkan sebelum kamu benar-benar berusaha. Jadi, bisa jadi kamu itu sudah menyerah dalam pikiran sebelum benar-benar mencoba.
Ya Kak, kalau dipikir-pikir memang begitu. Oke, nah dari Bismillahirrahmanirrahim, eh, kita bisa belajar untuk memulai sesuatu dengan kesadaran dan niat yang baik. Bukan berarti setelah membaca basmalah itu semua masalah langsung menjadi mudah. Tetapi kamu itu bisa memulai dengan pikiran bahwa kamu akan berusaha terlebih dahulu. Berarti saya tidak boleh langsung berpikir gagal ya Kak? Saya tidak mengatakan bahwa kamu itu tidak boleh merasa takut atau ragu. Perasaan itu tuh manusiawi sih, kayak. Tetapi kamu bisa belajar untuk tidak langsung mengikuti pikiran tersebut. Misalnya ketika muncul pikiran saya tidak bisa, kan kamu bisa berhenti sebentar, membaca bismillah atau basmalah gitu, lalu berkata kepada diri sendiri, saya mencoba dulu. Saya rasa itu bisa saya coba Kak. Baik, jadi apa yang bisa kamu ambil dari ayat pertama ini? Saya harus belajar memulai dulu, tidak langsung menyerah hanya karena merasa tugasnya sulit. Begitu. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk pada ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini mengajarkan kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Saya ingin bertanya kepada kamu, selama ini ketika kamu gagal atau menyerah, apa yang biasanya kamu katakan kepada diri sendiri? Nah, biasanya saya bilang saya memang tidak bisa atau kenapa saya selalu seperti ini. Jadi kamu lebih sering mengingat kegagalanmu. Ya, Kalau saya bertanya, apa keberhasilan atau hal baik yang pernah kamu lakukan? Apakah kamu bisa langsung menyebutkannya? Agak susah sih Kak. Tidak apa-apa. Nah, coba kita pikirkan pelan-pelan. Kamu masih kuliah? Iya, masih. Nah, sampai sekarang kamu masih mengikuti perkuliahan? Iya Kak, masih. Pernah mengerjakan tugas sampai selesai? Pernah juga. Pernah menghadapi tugas yang sulit tetapi akhirnya bisa menyelesaikannya? Pernah juga. Nah, kenapa tadi kamu merasa sulit menyebutkan hal-hal yang pernah kamu lakukan? Mungkin karena saya lebih ingat waktu saya gagal. Saya memahami, kadang kita itu memang lebih mudah mengingat satu kegagalan daripada beberapa usaha yang sulit berhasil kita lakukan. Ya Kak, saya sering seperti itu. Nah, sekarang coba kamu ingat satu hal yang pernah kamu lakukan meskipun awalnya kamu merasa tidak mampu. Waktu awal masuk kuliah Kak, saya sebenarnya takut tidak bisa mengikuti, tapi ternyata sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Nah, bagaimana perasaanmu ketika menyadari hal itu? Kalau dipikir-pikir, saya merasa lumayan bangga juga Kak. Alhamdulillah, nah itu penting. Jadi melalui makna Alhamdulillah ini kamu bisa belajar untuk melihat dan menghargai hal-hal yang sudah kamu lalui. Bukan berarti kita menutup mata terhadap kekurangan, tetapi kita juga tidak boleh melupakan usaha yang sudah kita lakukan. Ya Kak, saya sering merasa usaha saya tidak ada artinya. Nah, menurut kamu, kalau kamu mulai menghargai usaha kecilmu, apakah itu bisa membantu kamu untuk tidak mulai menyerah? Mungkin bisa Kak. Kenapa? Karena saya menjadi merasa masih ada yang bisa saya lakukan. Nah, betul. Jadi, mulai sekarang itu ketika kamu berhasil melakukan sesuatu, sekecil apapun, coba kamu akui. Misalnya, hari ini saya sudah mencoba mengerjakan tugas. Itu bukan hal yang kecil jika sebelumnya kamu biasanya langsung menyerah. Ya Kak, saya akan mencoba melihat usaha saya juga. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, saya ingin bertanya, ketika kamu gagal, bagaimana biasanya kamu memperlakukan diri sendiri? Saya marah sama diri sendiri Kak. Marah seperti apa? Saya sering bilang diri saya bodoh. Kadang saya berpikir, kenapa sih saya tidak bisa seperti orang lain? Nah, apakah kamu itu pernah melakukan hal yang sama kepada temanmu ketika dia mengalami kegagalan? Tidak Kak. Kalau temanmu gagal, biasanya kamu akan melakukan apa? Saya biasanya bilang, tidak apa-apa, coba lagi. Atau mungkin kamu sedang capek. Menarik ya, kepada teman kamu bisa memberikan pengertian, tapi kepada dirimu sendiri, kamu justru sangat keras. Ya Kak, saya baru sadar. Menurut kamu, apakah kamu juga berhak mendapatkan pengertian dari diri kamu sendiri? Ya Kak. Jadi ketika kamu gagal, bukan berarti kamu itu harus langsung menyalahkan diri sendiri. Kamu bisa belajar memperlakukan dirimu dengan baik. Tapi saya takut kalau terlalu maklumi diri sendiri, nanti saya malah jadi malas. Pertanyaannya bagus. Jadi menyayangi diri itu bukan berarti membiarkan diri terus menyerah kan. Jadi justru dengan memahami diri,
kamu itu bisa mengetahui apa yang membuatmu berhenti dan mencoba memperbaikinya. Oh, jadi bukan berarti saya membenarkan kebiasaan menyerah saya ya, Kak? Betul, jadi kita tidak membenarkan kebiasaan tersebut. Kita memahami penyebabnya agar bisa mengubahnya. Saya biasanya menyerah karena takut gagal. Oke, terima kasih sudah jujur. Jadi, sekarang itu kita mulai menemukan bahwa di balik sikap mudah menyerah itu ada rasa takut gagal. Iya, Kalau kamu terus menyalahkan diri sendiri setiap kali gagal, apakah rasa takut itu akan berkurang? sepertinya tidak, malah saya jadi semakin takut mencoba. Nah benar, karena itu melalui ayat Al-Akhir ini, kamu bisa belajar untuk lebih berempati kepada diri kamu sendiri. Saya akan mencoba, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke ayat keempat. Lalu nah dari ini kita mengingat ini dilihatkan tentang tanggung jawab dan akibat dari perbuatan kita. Nah kalau kamu terus menyerah setiap kali menghadapi kesulitan, kamu apa akibatnya? Saya jadi tidak menyelesaikan tugas, Kak. Selain tugas, Saya jadi semakin tertinggal, terus mungkin saya semakin tidak percaya diri. nah betul. Apakah selama ini kamu pernah merasakan hal tersebut? Pernah, Kak, kadang saya melihat teman-teman sudah selesai, saya masih belum. Terus saya merasa semakin tidak mampu. Nah ketika melihat temanmu sudah selesai, apa yang biasanya kamu pikirkan? Saya berpikir mereka memang pintar, saya tidak mungkin bisa seperti mereka. Lalu apa yang kamu lakukan? Kadang saya semakin malas, Kak. Jadi kebiasaan menyerah akhirnya membuat kamu semakin merasa tidak mampu. Iya, Kak. Nah kalau kamu menyadari bahwa pilihan untuk menyerah memiliki akibat, apakah kamu ingin tetap memilih cara yang sama? Tidak, Kak. Menurut kamu selama ini apakah kamu ini lebih sering menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan keadaan? Dua-duanya mungkin, Kak. Kadang saya menyalahkan diri sendiri, kadang menyalahkan keadaan. Nah tidak apa-apa menyadari hal itu. Nah yang penting sekarang kamu mulai melihat bahwa kamu memiliki peran dalam menentukan apa yang akan kamu lakukan. Jadi kalau suatu saat kamu merasa ingin menyerah, coba tanyakan kepada dirimu sendiri, kalau saya berhenti sekarang, apa akibatnya? Jadi saya harus memikirkan akibatnya dulu ya, Kak. Iya, betul untuk menyakiti diri sendiri ya, tetapi agar kamu itu lebih sadar terhadap pilihanmu. Saya rasa itu membantu saya. Oke, sekarang kita masuk ayat kelima. Iya, karena ada dua ikhlas ini. Artinya hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, menurut kamu apa hubungan ayat ini dengan masalah mudah menyerah yang kamu alami? Mungkin saya harus meminta pertolongan kepada Allah, Pak. Betul, nah, tapi selain meminta pertolongan, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang akan kita berusaha, Kak. Oke, menurut kamu apakah selama ini kamu sudah berusaha? Sudah, Kak, tapi mungkin saya sering berhenti di tengah jalan. Jadi masalahnya bukan kamu tidak pernah berusaha, tapi kamu mudah berhenti ketika menghadapi hambatan. Ya. Nah, apa menghadapi tugas yang sulit? Apa usaha kecil yang bisa melakukan? Saya bisa membacanya dulu pelan-pelan. Bagus. Terus saya bisa mengerjakan bagian yang saya pahami dulu. Oke, sangat baik. Lalu kalau ada bagian yang tidak kamu pahami, saya bisa bertanya kepada teman atau dosen. Nah, selama ini apakah kamu sering meminta bantuan? Jarang, Kak. Kenapa? Saya merasa malu, takut dianggap tidak bisa. Nah, menurut kamu, apakah meminta bantuan berarti kamu lemah? Dulu saya pikir begitu. Sekarang bagaimana? Mungkin tidak juga, karena saya memang tidak mungkin bisa memahami semuanya sendiri. Nah, betul. Jadi dalam ayat karena kedua ikhlas ayat ini kita belajar untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam kehidupan. Kita juga mencari bantuan melalui orang lain sebagaimana bagian dari ikhtiar kita. Ya, Kak, saya jadi merasa tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Oke, jadi ketika kamu menghadapi masalah, kamu bisa melakukan 3 hal: berdoa, berusaha, dan mencari bantuan jika diperlukan. Saya akan mencoba itu. Oke, selanjutnya ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Dan berarti tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengajarkan kita untuk memohon petunjuk. Nah, saya ingin kamu melihat kembali biasanya apa yang muncul di pikiranmu beberapa saat sebelum kamu menyerah. Saya biasanya berpikir ini terlalu sulit. Setelah itu, saya tidak akan bisa. Lalu, cuma dilanjutkan. Kalau kita lihat urutannya, apa yang terjadi?
Saya berpikir negatif, terus merasa tidak mampu, lalu berhenti. Bagus, nah kamu sudah bisa melihat polanya. Sekarang menurut kamu apakah kita bisa membuat pola tersebut? Bisa Kak, tapi mungkin sulit. Tidak apa-apa nah, kalau sulit. Kita tidak harus langsung mengubah semuanya. Kita mulai dari pikiran pertama yang muncul. Maksudnya? Ketika muncul pikiran ini terlalu sulit, gitu kan? Kamu bisa nih menggantinya dengan kalimat yang lebih realistis. Misalnya, ini memang sulit, tetapi saya bisa mencoba memahami sedikit demi sedikit. Kemudian ketika muncul pikiran saya tidak bisa, kamu bisa berkata, saya belum bisa, bukan tidak bisa. Bedanya apa Kak? Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa, seolah-olah kemampuan kamu itu sudah berhenti. Tapi ketika kamu mengatakan saya belum bisa, masih ada kesempatan untuk belajar dan mencoba. Oh ya Kak, saya baru sadar perbedaannya. Oke, menurut kamu kalimat mana yang lebih bisa membuat untuk mencoba? Saya belum bisa, tapi saya masih bisa belajar. Oke, bagus. Nah, sekarang kita buat satu rencana sederhana. Misalnya, nanti kamu menghadapi tugas yang sulit. Apa langkah pertama yang akan kamu lakukan? Saya akan membaca tugasnya dulu dan tidak langsung menutup atau meninggalkannya. Langkah kedua? Saya akan membagi tugasnya menjadi bagian-bagian kecil. Langkah ketiga? Saya mengerjakan bagian yang saya pahami dulu. Dan kalau kamu merasa ingin menyerah? Saya akan membaca basmalah, berdoa, dan mengingat bahwa saya belum tentu gagal. Bagus sekali. Nah, sekarang kita sampai pada yang terakhir yaitu Ma'rifatu bi'ayyihi mulak-mulak. Nah, dari ayat ini kita dapat belajar untuk memohon agar tidak berada di jalan yang salah atau tersesat. Nah, saya ingin mengajak kamu melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah kita bicarakan. Baik. Setelah kita membahas masalahmu, menurut kamu apa sebenarnya yang membuat kamu mudah menyerah? Saya pikir karena saya takut gagal. Saya takut gagal. Saya juga terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Terus saya terlalu cepat berpikir bahwa saya tidak mampu. Nah, bagaimana perasaanmu setelah menyadari hal itu? Agak lega Kak, karena sebelumnya saya hanya berpikir bahwa saya memang pemalas atau tidak mampu. Sekarang kamu melihatnya bagaimana? Saya sadar kalau ada kebiasaan dan pikiran yang harus saya ubah. Nah, bagus. Kalau nanti kamu kembali mengalami kegagalan, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan langsung menyerah. Saya akan mencoba mengingat surah Al-Fatihah, terutama bahwa saya harus tetap berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana kalau dengan pikiran saya tidak bisa? Saya akan menggantinya dengan saya belum bisa, tetapi saya masih bisa belajar dan mencoba. Bagus. Apa komitmen yang ingin kamu buat setelah keselihan ini? Saya berkomitmen untuk tidak langsung menyerah ketika menghadapi kesulitan. Saya akan mencoba menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit. Kalau saya mengalami kesulitan, saya akan meminta bantuan dan tidak malu untuk bertanya. Alhamdulillah, kamu apakah komitmen tersebut terasa sulit? Mungkin awalnya sulit Kak, tapi saya ingin mencoba. Itu sudah cukup untuk menjadi langkah awal. Nah, kamu tidak harus langsung berubah menjadi orang yang tidak pernah menyerah sama sekali. Yang penting ketika muncul keinginan untuk berhenti itu, kamu mulai menyadari dan memilih untuk mencoba kembali. Ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya, setelah mengikuti proses ini, apa yang paling kamu rasakan? Saya merasa lebih lega. Saya juga jadi sadar kalau sebenarnya saya belum benar-benar tidak mampu. Saya cuma sering terlalu cepat menyerah dan takut gagal. Alhamdulillah, saya senang kamu sudah mampu melihat masalahmu dengan lebih jelas. Nah, ingat, jadi proses untuk berubah itu memang membutuhkan waktu. Kamu bisa mulai dari usaha kecil dan dilakukan secara bertahap. Ya Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga karena kamu sudah mau terbuka dan jujur selama proses ini. Semoga kamu bisa mendapatkan komitmen yang sudah kamu buat ya. Jangan lupa ketika menghadapi kesulitan, berusaha, berdoa, dan jangan langsung memutuskan bahwa kamu itu tidak mampu. Ya Kak, saya akan mengingatnya. Oke, baik. Kalau begitu, kita akhiri sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.